Halo teman-teman, balik lagi sama Mama Goci. Seperti yang udah kalian lihat di judul, hari ini kita mau road trip dari Jakarta ke Karimun Jawa. Bagi yang pada nggak tahu Karimun Jawa itu kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, letaknya di Jawa Tengah. Nah, kalau teman-teman semuanya yang pengen juga ke Karimun Jawa, tontonin ya video yang Mama Goci sampai habis. Semoga info-info yang dikasih Mama Goci bermanfaat buat kalian juga. Kita ini berangkat dari rumah jam 4 pagi subuh tadi, menuju ke Jepara langsung. Dan di Jepara kita bakalan nginep 1 malam. Jadi besok kita baru bakalan naik kapal dari Jepara ke Karimun Jawanya. Kita bakalan nginep 1 malam tuh karena kapal yang dari Jepara ke Karimun Jawa itu adanya biasanya cuma pagi. Nah, supaya kalian bisa ngecekin jadwal kapalnya juga, nanti aku bakalan kasih link di deskripsi. Jadi kalian bisa cek juga ya. Sekarang kita udah sampai di gerbang tol Cikampek. So far sih jalanannya lancar-lancar aja, mungkin karena kita juga startnya pagi banget ya, jadi belum gitu ramai jalanannya. Dan mudah-mudahan kita sampai di Jepara juga aman sentosa. Perkiraan itu kemungkinan kita sampainya itu kurang lebih jam 1 atau jam 2 siang, itu udah termasuk sama istirahat juga mungkin. Jadi kita lihat aja deh nanti gimana. A few moments later. Pagi teman-teman, kita ini masih di jalan tol dan sekarang udah jam 7:30. Jadi kita di perjalanan tuh udah kurang lebih 3,5 jam juga. Nah, sekarang kita udah sampai di gerbang tol Palimanan. Bentar lagi kita mau istirahat dulu, mau sarapan juga. Dan kita bakalan nyari rest areanya tuh di daerah Cirebon. Oh ya, aku tuh baru pertama kali road trip naik jalan tol ini dan jujur jalan tol Trans Jawa ini tuh sangat membantu banget. Soalnya kemana-mana tuh jadi lebih gampang. Kan kalian tinggal lurus saja, terus sampai deh ke tujuan. Terus nanti kalau kita udah keluar dari tol, aku bakalan kasih kalian rincian biaya tol yang udah kita bayar untuk trip dari Jakarta ke Karimun Jawa ini, walaupun nantinya tuh sebenarnya kita naik tol itu cuma sampai di Semarang aja. Jadi menurut Google Maps kita tuh dari Semarang bakalan diarahin lewat jalan biasa, bukan jalan tol lagi. Kita udah keluar dari jalan tol, tepatnya kita udah di daerah Semarang sekarang. Nah, dari Semarang ke Jepara itu belum ada jalan tol, jadi kita mau nggak mau lewat jalanan biasa kayak gini. Itu bakalan butuh waktu 2,5 sampai 3 jam, walaupun sebenarnya tuh dari kilometer nggak gitu jauh. Nah, seperti yang udah aku janjiin tadi, sampai sekarang kita tuh udah ngeluarin biaya tolnya kurang lebih 400.000. Rinciannya sendiri itu kita pertama keluarin di gerbang tol Kapuk, dan yang kedua gerbang tol Cikampek Rp20.000, gerbang tol Palimanan Rp119.000, dan yang terakhir gerbang tol Kali Kangkung Rp238.500. Oh ya, info buat kalian juga nih, kalian kalau naik tol Cikampek itu kalian cuma bisa bayar pakai kartu 1 e-tol aja. Jadi pastiin juga kartu e-tol kalian itu ada saldo yang cukup ya sebelum kalian masuk ke jalan tolnya. So far sih jalanannya masih oke, cuman banyak truk-truk atau kontainer besar aja sih yang jalannya pelan-pelan, jadi kita mesti ngikutin mereka juga deh di belakang supaya tetap aman sentosa. 2 hours later. Akhirnya teman-teman kita sampai juga di Jepara. Jepara tuh kotanya nggak gitu besar ya, jalanannya juga kelihatannya nggak gitu besar kayak sekarang ini. Tapi so far sih masih oke, dan sekarang juga udah jam 1 siang.
kita mau langsung on the way ke hotel aja, mau langsung check-in dan juga mau cari makan siang dulu. Sebenarnya kita booking penginapan kita ini tuh last minute, soalnya yang hotel-hotel lain yang mau kita booking tuh udah nggak available lagi. Jadi kita cari penginapan yang masih available, yang jaraknya tuh nggak gitu jauh ke pelabuhan, karena besok pagi kan kita mesti ke pelabuhan ya buat naik kapal ke Karimun Jawa. Nah, ini tuh kita udah sampai, jalanannya sangat kecil. Jadi kalau misalnya ada 2 mobil tuh mesti ganti-gantian deh jalannya. Wah, teman-teman, akhirnya kita sampai juga nih di tempat penginapan kita di Jepara. Dan di sini kita bakalan nginep 1 malam seperti yang udah aku bilang. Nama tempat penginapannya itu Joglo Jawa. Jadi di sini tuh kayak bentuknya tradisional-tradisional gitu ya dari depannya. Oh ya, nanti aku bakalan coba review penginapannya juga. Dan bagi teman-teman yang penasaran, kalian bisa nontonin videonya Mama Goci tentang reviewnya ini ya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tuh udah hari kedua, dan kita tuh baru aja check out dari hotel. Jadi sekarang kita naik mobil pribadi kita tuh menuju ke Pelabuhan Kartini. Dimana nanti dari Pelabuhan Kartini itu kita bakalan naik kapal dari Jepara ke Karimun Jawa. Nah, di sana itu kita rencananya bakalan nitipin mobil kita, karena kita tuh nggak mau melakukan kegiatan tur darat terlalu banyak juga di Karimun Jawanya, dan juga kita bakalan ngabisin waktunya lebih banyak di hotel, sama kita ada booking tur lautnya juga. Jadi kenapa akhirnya kita putusin untuk nitipin mobil aja di Pelabuhan Kartini ini. Jadi kalau misalnya nantinya kita kira-kira bakalan mau ikutan tur darat di sana atau mau ke tempat wisata yang ada di darat, itu mungkin kita bakalan sewa mobil aja, dan biasanya sewa mobil itu udah include sama drivernya juga, dan itu juga untuk memudahkan kita jauh lebih gampang lah, karena kita kan bawa orang tua dan juga bawa baby. Nah, di sini tuh kita sekarang lagi mau menuju ke tempat penitipan mobilnya. Jadi kalau kalian mau parkir inap mobil kalian, sekarang kalian bisa lihat nih setelah gerbang ini itu tuh tempat parkir buat penitipan mobil. Nah, di tempat parkirnya sendiri ini aku bisa bilang nggak gitu gede ya tempatnya, bisa muat beberapa mobil juga. Cuman mungkin kalau misalnya lagi high season itu bakalan susah dapat tempat parkirnya, jadi kalian mesti lebih dulu aja datangnya. Untuk parkir inapnya sendiri harganya 50.000 selama kita trip ke Karimun Jawa itu 4 hari 3 malam, cuman perlu bayar sekali aja. Dan ya 50.000 untuk parkir 4 hari 3 malam menurut kita itu sangat oke lah harganya. Oh ya, bagi kalian yang bertanya-tanya apa ninggalin mobil di sini tuh aman. Menurut pengalaman kita sih aman banget, karena seperti yang kalian lihat juga nih ya, ini kan bukan kayak parkiran asal-asalan di jalanan gitu. Dan juga karena ini pelabuhan pasti jadi ada orang juga gitu loh tiap hari. Pas waktu kita ngambil mobil kita balik itu kondisinya juga masih seperti semula pas waktu kita ninggalinnya juga. Jadi menurut pengalaman kita sih aman aja tinggalinnya. Nah, sekarang kita lagi mau menuju ke arah kantor di dalam pelabuhannya. Di situ kita bisa check-in buat naik kapalnya, dan juga nanti kita bisa langsung naik kapal setelah check-in. Oke teman-teman, kita udah selesai check-in dan sekarang nih masih belum jam 9, tapi kapal kita tuh udah nunggu juga di depan. Jadi kita mutusin untuk langsung jalan aja menuju ke kapal, soalnya kan barang bawaan kita banyak juga ya dan ada baby juga. Jadi supaya nggak hektik aja gitu, kita bisa santai-santai aja di dalam nungguin kapalnya berangkat.
Nah, teman-teman, kalau kalian yang pengen nyebrang juga nih dari Jepara ke Karimun Jawa, kalian tuh punya dua pilihan. Jadi, yang pertama kalian bisa naik kapal ekspres Bahari, kapal yang di depan ini nih yang kalian lihat, yang mau aku naikin juga sekarang. Dan yang pilihan kedua itu kalian bisa naik kapal feri Siginjai. Nah, bagi kalian yang penasaran juga nih, apa perbedaannya tentang dua kapal ini, kalian bisa tontonin videonya Mama Goci tentang perbandingannya ya. Aku bakalan coba review karena nanti aku pulangnya bakalan naik kapal feri Siginjai. Oh ya teman-teman, satu info lagi nih buat kalian. Jadi kapal yang bakalan nyebrang dari Jepara ke Karimun Jawa ataupun sebaliknya dari Karimun Jawa ke Jepara itu jadwalnya tuh nggak tiap hari ada. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeplan tripnya kalian, lebih bagus kalian tuh ngecek dulu jadwal kapalnya. Kapan kalian bisa pergi dan kapan kalian bisa pulang. Dan setelah itu baru kalian deh booking hotelnya dan juga booking trip kalian. Nah, sekarang ini kita udah sampai di dalam kapalnya. Di dalam kapalnya sendiri ini tuh dingin banget. Jadi aku saranin bagi kalian yang nggak tahan dingin tuh lebih bagus kalian bawa jaket atau shawl atau apapun itu sebelum kalian kena sakit deh ya. Dan seperti yang aku udah bilang juga, ini kita bakalan memakan waktu 2 sampai 2,5 jam untuk sampai di Karimun Jawa. 2 hours later. Ya teman-teman, sekarang kali ini kita udah sampai di Karimun Jawa. Sekarang cuacanya juga lagi panas banget. Kita lagi jalan. Ya, road trip yang ke Karimun Jawa sekian dulu. Nanti kita lanjut di video berikutnya lagi. Ya, kita bakalan review hotelnya juga gimana. Kalau kalian yang penasaran, kalian bisa liatin lagi ya video